Kalau sudah, tinggal blok ranknya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah tidak ada lagi errornya. Kita coba ke fix ya. Efektif 0, kemudian untuk fix juga 0. Halo semua, di video kali ini kita akan coba membuat tabel angsuran pinjaman dengan 3 metode penerapan bunga ya, yaitu bunga fix, anuitas, dan efektif. Mungkin video ini akan sangat panjang mengingat rumus yang akan kita masukkan cukup banyak. Jika teman-teman lebih nyaman dengan penjelasan tertulis beserta file downloadnya sudah saya post di blog depotexcel.com ya. Link lengkapnya ada di deskripsi. Dan juga jika teman-teman berkenan untuk mentraktir saya kopi, bisa melalui saweria.co yang link lengkapnya juga saya sertakan di deskripsi. Satu lagi, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini kita punya tabel angsuran pinjaman, kemudian ada pokok pinjamannya, bunganya, dan tenornya ya. Kemudian yang terakhir untuk metode penerapan bunganya. Nah, di sini di metode penerapan bunga ini kita menggunakan drop down list yang menggunakan data validation ya. Di sini ada efektif, kemudian anuitas, dan fix ya. Di sini untuk drop down list sudah sering saya bahas di video-video yang lain, tapi jika teman-teman belum tahu, caranya adalah klik dulu selnya, kemudian pergi ke data dan ke data validation ya. Data validation, kemudian untuk allow-nya kita ambil yang list, dan untuk source-nya kita ketik ya dengan pemisah semikolon. Ada efektif, anuitas, dan fix ya. Oke, kalau sudah tinggal klik oke. Nah, ini sudah ada efektif, anuitas, dan fix ya. Oke, di sini di tabel ini ada bulan ke-1 untuk angsuran bulan ke-1, kemudian saldo pinjaman, angsuran per bulan, bunga, dan cicilan pokok pinjamannya ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk saldo akhir bulan. Nah, ini nanti kita akan membuat rumusnya dari sini sampai ke sini ya. Oke, langsung saja di angsuran bulan ke ini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if. Untuk logical testnya kita pakai raw ya. Kita gunakan raw dan ambil yang ini A1 untuk referensinya. Jadi jika raw A1 kemudian lebih besar G ini ya, lebih besar dari G3, absolutkan dan menekan F4 satu kali, semikolon, maka tanda petik ya, atau kosong ya. Semikolon, untuk value false-nya kita gunakan raw kembali. Kita gunakan raw kembali yang referensinya masih sama. Ambil yang A1, tutup kurung 2 kali, dan enter. Nah, ini sudah muncul 1. Jadi cara bacanya adalah jika A1 lebih besar dari G3, maka kosongkan ya. Jika tidak, maka ambil A1 ya. A1 ini, raw A1 ini akan menghasilkan angka 1, dan A2 akan menghasilkan angka 2 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul nomor urutnya dari bulan ke-1 sampai ke 18, karena di sini tenornya adalah untuk 18 bulan ya. Oke, untuk rumus berikutnya di kolom saldo pinjaman ini kita akan menggunakan rumus yang sama ya, rumus if juga. Ketik sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if yang logical testnya. Sekarang ambil yang ini B7 ya. B7 sama dengan, kemudian tanda petik, semikolon, kemudian untuk value if true-nya kita gunakan tanda petik kembali, semikolon, dan untuk ininya kita gunakan if yang kedua ya.
If kedua untuk logical testnya kita pakai is number. Oke, kita pakai is number yang ininya ambil yang C6 ya. Oke, is number C6, kemudian tutup kurung, semikolon, dan ambil yang G6 ini. Oke, G6 semikolon, dan untuk value false nya kita ambil yang D3 ya. Ambil yang D3, tutup kurung 2 kali, dan enter. Nah, ini sudah muncul 15 juta. Jadi cara bacanya adalah jika B7 ini ya, jika B7 sama dengan kosong, maka kosongkan. Jika C6 ini, C6 ini yang ini, jika C6 berupa nomor, maka ambil yang ini ya, ambil yang G6. Jika bukan, maka ambil yang D3 ini atau pokok pinjamannya ya. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Ini juga sudah muncul kosong semua karena di sini untuk saldo akhir bulannya belum terisi, makanya di sini masih kosong semua ya. Oke, sekarang kita ke angsuran per bulannya. Untuk angsuran per bulan ini kita akan mengacu ke metode bunga ya. Metode bunganya adalah fix, anuitas, dan yang terakhir adalah efektif ya. Oke, langsung saja di sini kita gunakan sama dengan, kemudian masih sama kita gunakan if juga. Gunakan if dan ambil yang B7 ini ya. Ambil yang B7 ini, kemudian sama dengan tanda petik. Jika B7 kosong, maka kosongkan ya, maka tanda petik kembali, semikolon, dan kita gunakan if yang kedua ya. Kita gunakan if yang kedua untuk logical testnya. Kita ambil yang ini ya, yang metode penerapan bunganya. Jadi kita ambil yang G4, absolutkan dan menekan F4 1 kali, kemudian sama dengan ya. Kita gunakan sama dengan dan tanda petik, kita ketik efektif ya. Efektif. Oke, kita gunakan efektif, semikolon, dan kalau ininya G4-nya berupa efektif, maka kita gunakan rumus untuk bunga efektif ya. Bunga efektif adalah gunakan PMT ya. Kita gunakan PMT yang rate-nya kita ambil yang ini ya, yang bunga D4, kemudian absolutkan dan menekan F4 1 kali, semikolon, dan untuk NPIR-nya kita ambil yang G3 ya. Ambil yang G3, absolutkan dan menekan F4 1 kali, kemudian semikolon, dan untuk yang PV-nya, kita ambil yang D3 ini ya. Kita ambil yang D3, ini juga sama, kita absolutkan dengan menekan F4 1 kali, tutup kurung, dan semikolonnya. Semikolon, kemudian kita akan gunakan if berikutnya untuk menghitung bunga lainnya ya. Jadi if G4 lagi, absolutkan dan menekan F4 1 kali, if G4 sama dengan tanda petik, sekarang kita ke anuitas. Oke, kita ke anuitas, kemudian semikolon. Untuk value if true-nya adalah min, tanda kurung buka 2 kali, kemudian ambil yang D3 ini ya. Ambil yang D3, kemudian absolutkan dan menekan F4 1 kali, bagi dengan G3 ya. Bagi dengan G3, absolutkan juga dan menekan F4 1 kali, kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung dan tambah kurung buka, kita ambil yang D4 kembali. Oke, kita ambil D4 kembali, absolutkan dan menekan F4 1 kali, kemudian kalikan dengan ini ya, kalikan dengan yang C7 ini, kalikan dengan saldo pinjaman, kemudian tutup kurung 2 kali ya, tutup kurung 2 kali, semikolon, dan sekarang kita akan menghitung untuk bunga terakhir efek fix ya. Sekarang kita hitung untuk bunga fix, gunakan if lagi, kemudian
ambil yang ini lagi ya, G4, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian sama dengan tanda petik fix ya. Oke, kita gunakan fix, bentar. Fix, tanda petik lagi, kemudian semikolon ya. Kita gunakan semikolon, ininya value if true-nya minus, kemudian kurung buka 2 kali, dan ambil yang D3 ya. Ambil yang D3, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian bagi dengan G3 ya. Bagi dengan G3, absolutkan juga dan menekan F4 satu kali. Kalau sudah, tutup kurung ya. Kita tutup kurung, kemudian tambah kurung buka, kita ambil yang D4 ini ya. Kita ambil yang D4 ini atau bunganya, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kalikan dengan D3 ya. Kalikan dengan D3, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung 2 kali, semikolon dan 0 ya. Semikolon dan 0, kemudian ininya kita tutup kurung 1, 2, 3, 4 kali ya. 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, sudah muncul, tapi bentuknya minus ya. Jadi karena saya nggak suka dengan angka negatif, jadi kita positifkan angkanya menggunakan EBS ya. Di sini kita tambahkan EBS. EBS, kemudian tutup kurungnya tambahkan di sini dan enter. Nah, sekarang angkanya menjadi positif, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah, sudah muncul. Untuk fix angsuran per bulannya 1.133.000 sekian ya. Untuk pokok pinjaman 15 juta dengan bunga 2% per bulan. Oke, sekarang kita akan menghitung bunganya. Di sini juga sama, kita menggunakan if juga ya. Sama dengan, kemudian kita gunakan if lagi. Oke, kita gunakan if lagi. Sekarang untuk logical testnya kita ambil masih sama seperti tadi. Untuk mengkalkulasi angsuran dulu, bulan ke dulu B7 sama dengan tanda petik semikolon tanda petik ya. Jadi ketika B7 kosong, maka kosongkan ya. Kemudian semikolon, dan baru kita gunakan if kembali untuk logical test bunganya ya. Nah, sekarang kita seperti tadi, kita akan pakai yang efektif terlebih dahulu ya. Efektif terlebih dahulu berarti if G4, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, sama dengan tanda petik dan ketik efektif ya. Efektif, tanda petik kembali, kemudian semikolon ya. Semikolon, jika G4 sama dengan efektif, maka kita gunakan IPMT ya. IPMT, kemudian untuk rate-nya kita ambil yang D4 ini ya. Rate-nya D4, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon ya. Semikolon, dan untuk pair-nya kita ambil yang B7 ya. Kita ambil yang B7 semikolon, dan untuk NPIR-nya, untuk NPIR ini kita ambil yang ini ya. Ambil yang G3. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon. Semikolon, dan sekarang yang terakhir untuk PV-nya. PV-nya adalah yang D3 ini ya. D3, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung. Oke, tutup kurung, semikolon. Sekarang kita beralih ke if berikutnya. Kita gunakan if. Untuk logical testnya masih sama, ambil yang ini G4, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian sama dengan, nah sekarang kita pakai yang anuitas ya. Anuitas, oke, anuitas, kemudian semikolon, dan untuk value if true-nya, kalau anuitas adalah minus, kemudian kurung buka ya. Kurung buka, dan ambil yang D4 ini, kemudian absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian kalikan dengan yang ini ya, yang
C7. Oke, kita kalikan dengan C7, kemudian tutup kurung ya, tutup kurung semikolon, baru kita ke if yang menghitung bunga fix ya. Oke, berarti if, kemudian logical testnya ambil yang ini lagi, G4 absolutkan dengan menekan F4 satu kali, sama dengan tanda petik, dan terakhir adalah fix ya. Oke, fix, kita gunakan fix, kemudian semikolon, dan untuk value true-nya kita gunakan D4 absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kalikan dengan D3 ya. Kalikan dengan D3, ini juga absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurungnya, tutup kurung semikolon. Nah, baru untuk value false-nya kita gunakan 0 ya. Tutup kurung 4 kali dan enter. Sininya kurang kurung bukanya. Nah, ini kurung buka dan enter. Nah, ini sudah muncul 300.000 untuk bunga fix ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul untuk bunganya ya. Sekarang kita ke cicilan pokok pinjamannya. Oke, kita ke cicilan pokok pinjamannya, masih menggunakan ini yang sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if juga untuk logical testnya. Kita ambil yang B7 lagi. B7 sama dengan tanda petik, semikolon, tanda petik. Jika B7 kosong, maka kosongkan ya, semikolon, kemudian kita ke if berikutnya. If yang logical testnya masih sama seperti tadi, kita ambil yang G4, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, sama dengan, kemudian tanda petik, kita ke efektif ya. Kita ke efektif, tanda petik lagi, semikolon, value true-nya kita gunakan PPMT ya, PPMT. Oke, PPMT yang ininya rate-nya kita gunakan yang D4, absolutkan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon, dan ambil yang B7 ini ya. Ambil yang B7 semikolon juga, kemudian kita ambil yang G3 ini ya. Oke, kita gunakan yang G3, absolutkan menekan F4 satu kali, kemudian bagi dengan enggak ya, semikolon, kemudian untuk PV-nya kita ambil yang D3 ini ya. Absolutkan juga dengan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung, semikolon, dan kita ke if berikutnya. Oke, kita ke if berikutnya. Untuk logical testnya masih sama, ambil yang G4, absolutkan dan menekan F4 satu kali, sama dengan tanda petik, kemudian kita ke anuitas ya. Kita ke anuitas. Oke, kita ke anuitas, kemudian semikolon, dan untuk value if true-nya kita kurung buka, kemudian minus, kemudian kurung buka, dan ambil yang D3 ini ya. Ambil yang D3, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon ya. Oke, semikolon. Jangan semikolon. Kemudian bagi dengan G3 ini ya. D3 kita bagi dengan G3, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung. Oke, semikolon, kita ke if yang D3 dibagi G3. D3 dibagi G3, semikolon, dan kita ke if berikutnya ya. Untuk logical testnya masih sama, ambil yang ini G4, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, sama dengan, dan yang terakhir kita untuk fix ya. Oke, fix, kemudian semikolon. Semikolon untuk value if true-nya, masih sama, minus, kurung buka, kemudian ambil yang D4 ini. Oke, absolutkan dengan menekan bukan D4 dong, D3 ya.
ambil yang D3 ini, absolutkan dan menekan F4 satu kali, bagi dengan G3 ya. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung 4 kali dan enter. 5 kali ya. Nah, ini biar ininya minusnya hilang, kita gunakan EBS ya. Oke, kita gunakan EBS, tutup kurungnya tambah 1 dan enter. Nah, ini sudah muncul untuk cicilan pinjamannya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah dan sudah muncul semua ya. Yang terakhir tinggal untuk saldo akhir bulannya. Oke, di sini kita langsung saja sama dengan, kemudian kita gunakan if kembali ya. Kita gunakan if kembali untuk logical testnya. Kita gunakan yang B7 ini. B7 sama dengan tanda petik, semikolon, tanda petik. Jika B7 kosong, maka kosongkan ya. Semikolon, kemudian kita untuk value if true-nya adalah C7. Oke, C7 kurangi dengan F7 ya. C7 kurangi dengan F7, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah ya, oke, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah 0, tapi biar 0 ini tidak minus, masih sama seperti tadi, kita gunakan EBS lagi ya. Kita gunakan EBS, tutup kurungnya tambahkan 1 dan enter. Sekarang kita coba tarik lagi ke bawah. Nah, ini sudah nolnya 0 positif ya. Sekarang kita coba untuk efektif apakah berubah. Nah, ini berubah, tapi untuk bunganya masih 0 karena masih minus ya. Jadi ini kita tambahkan EBS juga biar tidak minus ya. Tutup kurung dan enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini juga sudah tidak minus lagi. Oke, kita coba yang anuitas. Nah, anuitas juga muncul ya. Nah, kalau ininya kita ganti dengan 12 misalnya. Nah, ini benar sampai 12, ininya juga sampai 0, tapi ada error di sini ya. Nah, ini untuk mengatasi error ini tinggal kita gunakan if error ya. Di sini kita gunakan if error. Kemudian untuk ininya semikolon, tanda petik, tutup kurung dan enter. Ini juga sama, kita gunakan if error. Oke, kita gunakan if error di sini. Ini juga semikolon, tanda petik, tutup kurung dan enter. Begitu juga dengan yang di sini ya, kita tambahkan if error. Oke, kita tambahkan if error, kemudian semikolon di sini, tanda petik, tutup kurung dan enter. Ini juga sama, kita gunakan if error. Oke, if error, kemudian semikolon, tanda petik, tutup kurung dan enter. Kalau sudah, tinggal blok ranknya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah tidak ada lagi errornya. Kita coba ke fix ya. Efektif 0, kemudian untuk fix juga 0. Seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.